Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsano Yunamis Vandika. Di sini saya mau mewawancarai guru bengkel kita yang bernama Bu Alfi, Bu Nur Alfiah. Jadi langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang tidak disukai oleh Bu Alfi terhadap perilaku siswanya di kelas? Kalau Bu Alfi sendiri ya, kalau di dalam kelasnya itu yang nggak suka, yang pertama itu nggak fokus ya. Kalau nggak fokus di kelas, lebih suka main HP, itu saya nggak suka siswa seperti itu. Terus yang kedua, disiplin. Maksudnya disiplin dalam hal ini adalah waktunya mengerjakan tugas, untuk mengerjakan soal-soal itu berarti dikerjakan, bukan berarti di kelas itu malah main. Kemudian tidak terlambat atau masuk kelasnya sesuai dengan jamnya, dari aja. Oh ya. Mungkin ada saran untuk menanggapi hal tersebut dari Bu Alfi? Sarannya yang pertama itu dari anaknya itu harus punya motivasi tinggi. Yang pertama itu jadi nanti kira-kira setelah lulus SMK itu mau kemana gitu kan ya. Jadi kan dia punya ada motivasi, berarti kalau aku mau lulus kerja berarti otomatis saya harus punya skill, dan di kelas itu berarti apa yang harus saya tambahkan gitu kan, apa yang ingin saya tanyakan di kelas gitu kan, yang kurang menurut saya kurang untuk saya tambah skillnya itu apa sih gitu kan. Jadi itu harus motivasi dari diri sendiri. Iya, yang pertama harus motivasi sendiri, karena kan setiap orang itu kan harus punya tujuannya mau kemana, itu harus wajib. Baik, untuk selanjutnya saya lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang tidak disukai oleh Bu Alfi? Apa yang disukai oleh Bu Alfi terhadap aktivitas siswa di kelas? Yang saya sukai di kelas itu yang pertama siswa yang aktif. Jadi tanpa harus dikode dia aktif, itu maksudnya gini, apa sih yang bikin aku kurang paham dengan materi di Bu Alfi itu di kelas, pas di kelas langsung ditanyakan apa. Kemudian tidak dalam artian aktif di sini bukan berarti selalu bertanya, dalam artian aku tak bertanya apapun lah biar nanti buat keaktifan, tidak seperti itu, tapi bertanya sesuai dengan apa sih yang belum saya pahami. Kan kadang ada ya yang aku ben aktif tak bertanya apapun kan gitu kan. Biasanya dengan pertanyaan apapun yang mungkin sebenarnya aku tahu jawabannya tapi ditanyakan kembali. Nah seperti itu sih menurut saya tidak apa-apa untuk melatih public speaking atau apa namanya itu, biar percaya diri ya gitu kan ya, nggak apa-apa sih. Cuman menurut saya itu lebih baik lagi dia kalau mau bertanya itu berpikir dulu kira-kira apa sih yang kurang gitu kan, apa sih yang menurut saya emang belum paham gitu kan, seperti itu. Oke, itu aja. Kemudian apalagi yang saya sukai di kelas ya, itu siswa yang aktif, terus disiplin pasti ya. Disiplin dalam artian masuk kelas, tugasnya apa? Membersihkan dulu sebelum masuk ke ruang bengkel atau ruang prakteknya kan. Di jam pertama, waktu jam pertama itu kan kita diwajibkan atau kalian diwajibkan untuk membersihkan dulu tempatnya, ya kan. Kemudian saat pembelajaran disiapkan peralatannya apa saja yang dibutuhkan. Nah itu kan jadwal piketnya siapa, kan itu harus kadang tidak udur-uduran. Aku sampaikan dan sebagainya. Nah itu saya lebih suka anak yang punya inisiatif. Hari ini aku piket gitu kan, hari ini aku piket berarti aku mengerjakan piket. Dan piketnya itu tidak di awal saja, di akhir pun tanpa sepengetahuan guru, nggak usah dihuyai gitu kan ya. Dia sudah ada inisiatif sendiri bahwasanya ini adalah tanggung jawab saya. Berarti dari jawaban dari Bu Alfi, berarti Bu Alfi itu suka dengan murid-murid yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab, terus kemudian disiplin, dan yang terakhir adalah aktif. Sudah begitu. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang seharusnya siswa lakukan agar pembelajaran lancar? Pembelajaran lancar itu didukung siswa yang memang aktif tadi. Memang ada semangat ingin belajar itu tadi di kelas. Kalau di kelas itu gurunya mungkin semangat ayo, terus habis itu tapi siswanya enggak
nggak ingin belajar, nggak keluar nggak aura ingin positifnya belajar, gitu. keluar aura positifnya atau mungkin malas. Nah itu yang mungkin membuat kelas kita suasananya jadi Hampa. gitu kan. Mungkin dari faktor gurunya atau siswanya gitu kan, tapi yang jelas ada antusiasme itulah di kelasnya itu. Jadi dia, Bu, kan biasanya ada beberapa anak tanya, Bu, minggu depan apa sih Bu materinya? Nah itu aku suka malah. Jadi ya wes lihat aja minggu depan gitu. Itu ada antusiasme pengen, aku pengen besok jadi pelajaran apa kan, seperti sama contoh, Bu, besok apa tuh Bu? Ya saya Gitu kan gitu. Tertarik juga tuh sama pelajaran. Terus habis itu dia tanya, aku kira-kira aku kalau ini yang aku pelajari apa dulu Bu ya? Jadi antusias di kelas gitu loh. Punya apa namanya, aura semangatnya sendiri. Aura semangat karena apa, dia punya motivasi tadi, aku setelah lulus ngapain ya gitu kan. Setelah lulus mau kerja sukses gitu. Terus setelah lulus mau kuliah berarti apa, belajar pikir gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih. Terus mungkin ada tambahan dari Bu Alfi buat motivasi atau apa gitu buat teman-teman. Motivasi di kelasnya sampean ya? Iya. Jadi di kelasnya sama ini malah bermacam-macam, di sebelum TKJ 2 itu malah macam-macam. Jadi punya motivasi ingin yang bekerja, ingin belajar itu banyak. Tapi menurut saya yang pertama itu jangan pernah puas sama diri sendiri. Oh, jadi ketika bisa itu jangan puas Jangan puas dulu, gitu. masih banyak di luar sana itu yang lebih bagus, masih banyak, dan kamu harus bisa minimal ya seperti yang ada di luar. Kalau di sini kamu mungkin, aku iso juara 1 di sini, kita nggak tahu kalau di luar lagi kita gimana. Jadi intinya jangan pernah puas dengan diri sendiri, marilah tetap semangat untuk belajar, pengen cita-citanya apa, motivasi diri sendiri, karena tantangan ke depan itu kita nggak tahu lah ya, zamannya sampean bagaimana, apalagi kita berada di jurusan teknologi informatika atau yang kan masih beregenerasi. Hampir setiap tahun, bahkan kurun 5 tahun sekali kita ada banyak perubahan contohnya ya. Jadi intinya itu tadi, jangan pernah puas dengan diri sendiri, dan yang kedua belajar untuk berubah sesuai dengan keadaan. Ya, jadi komunikasi gawe digitalisasi ya harus digital ya, mulai digital, dan jangan sampai terlena gitu. Baik, terima kasih, itu sudah cukup. Baik, terima kasih untuk Bu Alfi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama.